Prediksi dari ungkapan Bapak ini, sudah tahu kan maksudnya? Atas nama terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah ditentukan oleh majelis hakim. Di antaranya untuk terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri itu diagendakan pada tanggal 13 Februari 2023. Nah, terkait dengan jadwal pembacaan putusan tersebut, kami dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan kepada masyarakat ataupun publik. Jadi mohon agar bisa menyaksikan pembacaan putusan tersebut melalui siaran atau live streaming yang dilakukan oleh rekan-rekan dari awak media atau TV Pool. Tidak perlu hadir ke persidangan secara langsung, karena mengingat kapasitas ruang sidang yang hanya memuat paling banyak atau maksimal itu 50 orang atau 50 kursi. Dan kepada yang ingin menyaksikan pembacaan putusan tersebut, nanti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menyiarkan secara live streaming. Apa yang harus dipertimbangkan oleh para hakim? Oh, harapan saya besar sekali terhadap hakim. Asal saja hakim itu berani meringankan, bahkan memutuskan sampai dibebaskan Eliezer, dan sebaliknya meningkatkan hukuman bagi PC, maka hakim itu akan diagung-agungkan dalam masyarakat. Itu jauh lebih berharga daripada nilai uang yang beredar di mungkin sistem peradilan itu pada hari ini. jadi akan mendapat kemuliaan ya. Ya, Jika saja ini digunakan momen. Siapapun. ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Untuk para hakim, terima kasih. Penuntut umum itu melakukan manipulasi terhadap peristiwa yang terjadi. Peristiwanya benar terjadi, tetapi maknanya dimanipulasi seolah-olah itu bagian dari perencanaan. Kita lihat misalnya ada peristiwa Kuat nyetir dari Magelang menuju perjalanan di Jakarta. Di sebagian perjalanan peristiwanya benar, tapi ditafsirkan secara manipulatif seolah-olah itu perintah atau arahan dari Bu Putri, seolah-olah itu bagian dari perencanaan. Jelas dalam bukti-bukti di persidangan tadi kami uraikan tidak ada satupun bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Soal pengamanan senjata yang dilakukan oleh Ricky di Magelang, peristiwanya benar terjadi, tapi dimanipulasi seolah-olah itu bagian dari perencanaan dan disuruh oleh Bu Putri. Tidak ada satu bukti pun yang mendukung hal tersebut. Nah, sekarang yang nembak siapa? Setidaknya sejauh pengamatan saya ada satu orang yang sudah mengaku menembak dan dia sendiri tidak membantah, Eliezer. Kan gitu. Pak Sambo ikut nembak nggak ya? Oh, Pak Sambonya tidak pernah mengakui perbuatannya, ya kan? Tapi Eliezer bilang beberapa saksi lain ikut nembak. Nah, maka kan gini, kalau kita bicara hukum, pembunuhan sudah pasti ada ini 338. Direncanakan atau tidak? Kan gitu. Apa sih berencana itu? Yang paling sederhana teori mengenai perencanaan itu kan bilang begini, bahwa yang dimaksud dengan rencana adalah ada waktu bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang, membayangkan, mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan supaya tujuan jahatnya tercapai alias sempurna. Ada waktu berpikir dengan tenang. Ya. Seberapa panjang waktunya? Hukum tidak mengatur panjang pendeknya, ya. Tapi ada waktu untuk berpikir dengan tenang sekejap saja. Yang sekejap itu harusnya dia lapor. Dia tidak lapor, malah mengeksekusi sendiri. Itu sudah perencanaan. Beda dengan pembunuhan biasa di 338 yang sifatnya spontan, gitu kan? Begitu dicolek, tusuk, itu spontan, gitu kan? Walaupun orang akan mempertanyakan, kok nenteng-nenteng pisau sehari-hari kan begitu, ya. Tapi kan unsur berencana itu selain
bahwa dia sudah menduga perbuatannya, dia sudah membayangkan, ya, ada waktu berpikirkan harusnya begini. Begitu dengar istrinya misalnya benar dilecehkan, saya mesti ngapain ya? Kan gitu. Lapor polisi deh. Ya. Oh, tapi buktinya sulit, nanti nama baik istri, nama baik saya makin tercemarkan. Nah, tapi kan dia penegak hukum. Gitu kan? Masa dia nggak percaya dengan pekerjaannya sendiri? Kan gitu. Apalagi dengan jabatan dan pangkatnya yang tinggi, kasarnya kalau dia mau rekayasa bahwa pelecehan perkosaan ini benar ada, kan menurut saya tidak sulit. Kan gitu. Atau yang paling konyol, dia minta tolong aja kepada teman jenderal lain, cobalah tolong tugaskan Joshua ini ke Papua lah, biar dia mati ditembak di sana. Itu kan halus. Iya, kalau mau apa ya? Ya kalau mau halus gitu, kalau mau halus. Tapi kan ini ternyata, jadi kata kuncinya gini sebetulnya. Seandainya memang pelecehan atau perkosaan ini ada, kapan Pak Sambo dengernya? Di Magelang, di situ. Gitu. Jadi kita mau lihat jeda waktu. Adakah ruang waktu dari ketika dia mendengar sampai dia melakukan tindakan itu? Gitu kan? 10 menit, 20 menit, 30 menit cukup menurut saya untuk adanya sebuah perencanaan. Kan gitu. Jadi secara sederhana begini sebetulnya. Sulit sekali membantah adanya pembunuhan berencana. Sulit sekali membantah. Dari fakta itu tadi ada ruang waktu yang cukup. Ya, dia masuk ke sana. Apalagi gini. Konon dia minta Ricky Rizal ya, tembak. Wah, saya nggak kuat jenderal. Gitu. Dari situ keluar, kalau gitu panggil si Anu. Itu kan ruang waktu yang sangat cukup. Gitu ya. Untuk dia berpikir apa sih seharusnya yang harus saya lakukan kalau memang istri diperkosa atau mengalami kekerasan seksual. Itu apalagi dia penegak hukum. Dia tahu dong harusnya apa yang dilakukan gitu. Jadi agak sulit ya kalau kita mengatakan bahwa ini tidak memenuhi unsur pasal 340. Sulit menurut saya. Sulit. Dan sejauh yang saya ikuti, rasanya kok tidak ada fakta yang bisa mementahkan bahwa ada ruang berpikir yang cukup. Ya, bahwa ada waktu yang cukup bagi si pelaku untuk bertindak lain selain menghilangkan nyawa Joshua. Gitu. Harusnya kan dia cerna. Yang sederhana gini lah, Ricky Rizal, dia nolak, kan gitu, ya kan? Kalau saya jadi Pak Ferdi Sambo, kenapa nolak nih orang ya? Gitu kan? Dia perintahkan Eliezer nembak mau, itu kan berarti dia memang dia menghendaki nih orang mati nih, gitu. Walaupun ada perdebatan kasih pelajaran, gitu, hajar, tapi nyodorin pistol, tapi bicara mengenai pistol, gitu. Ya kan, jadi ini maksud hajarnya apa? Sehingga ginilah, kita tidak perlu terjebak ya pada katakanlah pembicaraan mengenai makna hajar itu apa sih, gitu ya. Best practice ya, dan fakta-fakta di situ jelas sekali kok, gitu ya. Jadi fakta dan peristiwa hukumnya itu tergambar dengan jelas bahwa terpenuhinya unsur pembunuhan berencana. Unsur pembunuhan berencana oleh terdakwa Sambo. Unsur pembunuhan berencana. Nyawa melayang ada. Kan gini, 340 itu kan 338 plus. Iya. Ya, jadi kesengajaannya ada, bukan cuma sengaja dengan rencana. Di mana direncanakannya? Gitu ya. Ya, dari serangkaian tindakan yang dia pilih, yang dia lakukan hingga sampai korbannya meninggal. Gitu. Itu sebuah perencanaan. Kan kita jangan terjebak pada perencanaan itu seakan-akan saya sama Pak Samad harus diskusi dulu, kita apa ini orang kita mati ini. Dan butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama, dan bahkan jangan-jangan diskusi 10 menit aja selesai ya, ini kita bicara itu si Anu kita bunuh ya, itu sudah cukup. Ya kan? Jadi bukan soal waktu ya. Bukan soal waktu. Ini memang gini, ruang waktu yang cukup. Nah, tapi hukum memang tidak pernah bicara cukup itu berapa, 2 hari, 2 jam, 2 menit, gitu kan. Anda waktu berpikir, jadi kita bayangkan aja begini, kalau orang dalam posisi seperti itu, kira-kira apa reaksinya? Kan gitu. Mungkin ada yang merenung dulu. Ah, itu merenung itulah waktu untuk dia merencanakan sesuatu. Karena apa? Karena dia membayangkan siapa ini orang ya. Kan gitu. Ditusuk, ditembak, atau saya bacok, atau apa ya? Nah, itu sebuah perencanaan. Gitu. Dia membayangkan, gitu ya, diapain nih. Dan mulai dia realisasikan. Ricky, tembak. Wah, saya nggak siap, nggak kuat, katanya kan gitu. Itu Eliezer, panggil Eliezer mana? Gitu. Nah, itu ruang yang tergambarkan bahwa dia itu sudah punya pilihan untuk melakukan sesuatu pada Joshua. Ya.
Seandainya pun kita tidak mampu, pengadilan tidak mampu menyodorkan bahwa tujuannya ada menghilangkan nyawa, faktanya ada nyawa melayang lewat proses yang ruang waktunya cukup. Jadi kan nggak perlu berencana itu menyusun kesepakatan, Eliezer kamu tembak ya sampai mati ya, ini kita ya kuat, ini nggak perlu begitu. Gitu. Itulah perencanaan. Ada waktu pelaku berpikir dengan termasuk Eliezer kan, wah nunggu perintah, hajar, gitu. Gitu. Sehingga ya begini, satu tindak pidana terjadi melibatkan lebih dari satu orang. Tidak perlu setiap orang melakukan perbuatan yang sama. Nggak perlu masing-masing nembak baru bisa diancam dengan pembunuhan gitu kan. Bisa aja yang nembak cuma satu, yang lain terlibat, yang lain bersepakat. Kan gitu. Nah itu sudah bersama-sama. Jadi pembunuhan berencananya ada, keterlibatan orang lain atau lebih dari satu orang pun ada. Gitu. Jadi ini jelas tergambar bahwa terjadi pembunuhan berencana yang terpenuhi pasal 340 yang dilakukan oleh Sambo terhadap korban Yosua. Itu ya, tergambar begitu. Tergambar menurut saya. Jadi tidak dapat lagi dia mengelak ya dari. Tidak dapat, sulit sekali menurut saya. Jadi ya saya kan cuma membayangkan seandainya saya jadi pengacara, apa ya poin pembelaan saya? Nggak nemu saya. Nggak nemu poin pembelaannya. Bukan cuma untuk menghindar dari pembunuhan, tapi juga pembunuhan berencana. Karena itu tadi, karena ada fakta ada yang mati, matinya ditembak, proses terjadinya penembakan, gitu ya. Kan butuh waktu tuh sekian lama dari panggil ini itu saya nggak tahu apa 10 menit apa 20 menit apa setengah jam, gitu kan, sampai akhirnya meninggal, gitu kan. Dan begini, ini penting nggak penting ya, mati ditembak. Nah, berapa peluru masuk? Peluru mana yang mematikan? Ya, kan karena kalau saya tidak salah ada juga nih perdebatan mengenai itu. Jadi seakan-akan perlu dibuktikan tembakan siapa yang mematikan. Kan gitu. Menurut saya sih nggak penting tembakan siapa yang mematikan. Kalau bisa dibuktikan syukur. Tapi kan sudah pasti tembakan ini mematikan.